ngomong-ngomong apa kabar sih? Alhamdulillah baik, lagi promo-promo film aja. Sibuk banget keliling-keliling ya sekarang? Iya, lagi masa-masanya promo karena udah akhir Januari. Iya, sudah menjelang sebentar lagi akan tayang film kita ya. Tapi selain kesibukan sekarang nih promo film yang akan tayang bentar lagi, kesibukan lainnya apa sih selain promo film? Wah ini nih, ini yang lagi pusing nih kayaknya. Kenapa pusing, kenapa? Iya, kesibukan lainnya adalah karena akhir bulan Januari ini kebetulan mau berangkat ke Amsterdam. Wow. Mau sekolah lagi, lanjut sekolah. Jadi lagi mempersiapkan perpindahan dan sebagainya deh. Wah gila, keren banget ya. Rahel Amanda nih memang dikenal dari dulu, selain juga cantik, berprestasi, tapi tentunya berbakat. Begitu juga dengan Kak Sheila Dara. Nah ini dia nih pemirsa Showbiz, bintang tamu spesial kita untuk episode hari ini. Ada tadi Rahel Amanda dan juga Sheila Dara yang merupakan cast dari film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Nah ngomongin soal film nih ya, kalau misalkan kita berbicara dan melihat sosok Rahel Amanda dan juga Sheila Dara, ini kan kita identik banget dengan film yang terdahulu, yaitu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yang bercerita tentang film kakak beradik. Ya, dan di film sebelumnya itu kan lebih bercerita tentang sosok Awan. Betul. Gitu. Nah mungkin bisa diceritain dikit dong, flashback dikit kita ke cerita soal NKCTHI dari sisi Awan. Oke, jadi di NKCTHI itu kan memang karena film pertama dari universe-nya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini gitu. Pusatnya memang berpusat pada ceritanya perjalanannya si Awan. Karena dia anak bungsu, jadi dia banyak tidak tahu tentang kehidupan, dunia, dilindungi. Sampai akhirnya di film itu intinya dia belajar untuk tahu banyak hal, terus tahu mengenai kebutuhan kakak-kakaknya gitu. Tahu itu kayak proses pendewasaannya Awan sih sebenarnya di film NKCTHI. Wah, dan juga nantinya akan seperti apa untuk film di Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Tapi kayaknya panas ya kalau di luar. Mungkin kita lanjut aja ke dalam yuk. Boleh yuk. Yuk. Nah, tadi kan kita sempat bahas tuh ya, kalau tadi di film sebelumnya NKCTHI itu fokus Ke soal Awan. karakter Awan. Si adik yang bungsunya nih. Nah benar, nah kalau misalkan aku sempat nonton nih trailernya yang udah rilis di film kedua, yaitu di Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang, itu kan kayaknya akan lebih fokus ke anak tengah nih, anak kedua, yaitu Aurora. Nah bener nggak sih kayak gitu? Boleh ceritain nggak? Benar-benar. Jadi kalau di film pertama itu di endingnya kan diceritain kalau Aurora akhirnya dapat kesempatan untuk pergi kuliah ke London. Nah jadi di film kedua ini kita ngikutin perjalanannya Aurora survive di London, gimana caranya dia bertahan hidup di lingkungan baru, ketemu teman-teman baru, ketemu love interest juga, dan gimana paniknya Awan dan Mas Angkasa ketika 2 bulan menjelang kelulusannya Aurora tiba-tiba dia ngilang tanpa kabar, nggak bisa dihubungin sama keluarganya di Jakarta gitu. Nah kalau kita ngomongin soal proses syuting nih, kesan-kesannya apa sih? Selain juga kan reunian tentunya kan, apalagi mengambil latar di London. Nah mungkin kesannya apa nih? Senang jalan-jalan. Seru ya? Jawaban terjujur kayak senang. Bener lagi. Berapa lama sih proses syuting di sana? Beda-beda. Waktu itu kalau aku kurang lebih 2 minggu, karena memang kebetulan kan filmnya fokusnya ke Aurora gitu. Jadi dialah yang lebih lama di sana biar jadi akam sih. Bener lagi. Jadi emang di film ini diceritain Aurora itu punya 2 teman, Hani sama Kit, diperankan oleh Lutesha dan Jerome Kurnia, dan love interest-nya Jem diperankan oleh Ganindra Bimo. Itu kita berempat ceritanya mau tinggal di London. Jadi kita dikasih kesempatan sama Mas Angga untuk duluan pergi ke London, tinggal duluan bareng di satu rumah buat ngerasain gimana sih rasanya tinggal di sana, survive di sana, nyobain kalau kemana-mana sendirian tuh kayak gimana rasanya, kayak gitu. Biar bonding juga antar pemeran gitu ya, biar nanti natural. Nah, jadi kalau kita berempat tuh kayaknya kurang lebih sebulan di sana. Dan kesan-kesannya gimana? Apakah ada kesulitan selama syuting di sana? Apalagi kan negara orang gitu ya, gimana? Cuaca sih, dasar kami anak tropis ya gitu kan. Padahal waktu itu kita syuting kurang lebih di bulan Oktober yang masih musim gugur sebenarnya, masih fall, baru transisi menuju winter. Jadi harusnya nggak dingin banget ya? Kalau waktu itu aku sempat ada masanya merasakan sambil nunggu take gitu, aku tuh sampai
tidur di fan gitu karena mencari heater kan gitu. Terus ternyata mobilnya tiba-tiba di tengah-tengah mati. Jadi kayak wah, ini mah sama aja kita tidur di kulkas. Berarti emang banyak yang scene outdoor juga ya sampai kayak gitu. Iya ya, jadi lumayan imbang sih sebenarnya ya, ada yang indoor, ada yang outdoor gitu. Dan kesulitan atau scene yang paling sulit menurut kalian tuh ada nggak sih yang berkesan banget buat kalian? Sebenarnya salah satu scene yang sulit itu, kalau scene yang sulit itu sebenarnya banyak ya. Iya. Tapi mungkin salah satu yang lumayan berkesan, kita waktu itu syuting scene terakhir di hari pertama dan itu scene pertama buat kita semua. Iya, tapi itu terakhir di film. Jadi kayak ngebangun mood dan emosinya gitu. Jadi di hari pertama, scene paling pertama pula, tapi scene yang kita ambil itu scene ending. Itu lumayan berat sih. Tapi mungkin karena kalau aku ngerasanya maksudnya maksudnya kan pas kita ketemu lagi untuk pembuatan film kedua ini kan somehow ya udah klik aja karena udah di film pertama gitu, maksudnya sebagai siblings juga udah kuat gitu. Jadi ya pada akhirnya walaupun itu scene terakhir diambilnya pertama kali, tapi ya udah mungkin karena emang udah ngerasa kayak siblings ya gitu. Jadi kayak ngalir aja gitu ya. tiba-tiba kayak kok sedih gitu misalnya gitu. Kayak Tiba-tiba sedih gitu. Terus mungkin ini juga kali ya, scene yang pokoknya ada satu scene yang dimana kita tuh harus di tengah malam di sebuah taman, kita tuh harus barengan juga sama kereta lewat gitu. Nungguin Nunggu kereta lewat gitu. Scene-nya juga lumayan berat, tapi ya itu udah nungguin kereta malam. kita juga mesti dingin dan mesti ngitung keretanya setiap berapa menit lewat. Jadi kayak misalnya let's say setiap 6 menit dia lewat. Jadi udah menit kelima kita udah siap-siap. Ayo mulai siap-siap take gitu. Dan tadi sempat disinggung juga nih sama Amanda soal karena udah syuting sebelumnya bareng, jadi udah lumayan bonding. Nah mungkin bisa dijelasin juga ke penonton berapa lama sih proses reading dan juga balikin lagi moodnya, apakah ada kendala dan kesulitan karena kan sebelumnya emang udah memerankan bareng-bareng dan di film kedua kan ini syuting bareng lagi. Nah mungkin ada tantangan kah atau malah justru lebih gampang? Jadi kita baru dapat skrip final yang sudah tidak ada revisi lagi tuh sehari sebelum syuting. Wow. Reading sama siblings itu kayak 2 kali ya? 2 kali, dua-duanya ya memang 2 hari sebelum syuting gitu. Jadi emang kita nggak banyak bahas skrip, lebih ke diskusi supaya kita tahu dan paham karakternya seperti apa, supaya kita tahu apa aja yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh karakternya. Jadi walaupun kita nggak latihan scene per scene, tapi ketika udah di lokasi kita udah paham dan menjadi karakternya. Walaupun scene ending diambil scene paling pertama, tapi begitu kita udah mulai di set, udah pakai baju sebagai karakter, udah ketemu lagi bertiga, rasanya kayak balik lagi ke tahun 2019 waktu kita syuting film pertama gitu. Pas udah pakai bajunya udah langsung balik ke karakter masing-masing gitu ya. Karena emang ternyata se-magic itu wardrobe dalam project film juga membantu apa ya, mood terbangun mood gitu. Nah, kalau tadi kita kan udah banyak banget nih ngebahas soal gimana pendalaman karakternya, terus juga proses syuting di London yang tentunya cukup menantang ya. Nah, kalau kita tahu juga karakter dari masing-masing yang diperankan yaitu ada Awan, Aurora dan juga Angkasa gitu kan. Dan ada perbedaan nggak sih di film NKCTHI dengan di film JJLP? Apakah dibuat lebih mature kah atau seperti apa? Kalau dari Awan sih iya ya, maksudnya ada perkembangan karakternya. Walaupun mungkin aku nggak tahu sebenarnya akan seberapa tertangkap atau enggak gitu. Cuman Awan di film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang lebih mature sih gitu. Dia lebih, kalau aku mencoba menjadi Awan di film ini karena ya dia sudah melewati apa yang terjadi di NKCTHI gitu, dengan segala rintangan hidup. Dia belajar banyak tentang merelakan, tentang ya hidup bukan cuma tentang dia aja gitu. Terus apalagi di film ini karena menceritakan tentang perjalanan kakaknya, ya justru dia malah menjadi salah satu orang yang paling bijak dalam mencoba mengerti dia nih kondisi gitu. Aurora sang kakak gitu ya.
Itu sih, sama kalau di film pertama kan nggak bisa nyebrang, kalau di sini udah bisa. Itu kayaknya perkembangan ya paling nyata gitu yang bisa dilihat oleh teman-teman kayak. Mungkin kalau nyebrang di London lebih ini kali ya, lebih mudah karena Bener, iya juga ya. karena lebih teratur. Betul, betul. Nah kalau dari Aurora sendiri gimana? Kalau dari Aurora sebenarnya yang tadi aku cerita, mungkin kita bisa ngelihat Aurora yang lebih kompleks di sini karena kalau di film pertama cuma ngelihat dia sama keluarga, sekarang di sini bisa ngelihat dia di lingkungan baru, ketemu teman baru, ketemu pacar juga. Dan mungkin salah satu perbedaannya yang cukup kelihatan di film ini, kalau di film pertama tuh Aurora lebih banyak nyimpen apa yang dia rasain, apa yang mau dia ungkapin tuh dipendem terus gitu. Kalau di sini tuh dia belajar untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya yang dia rasain, apa sih yang sebenarnya selama ini dia pendem, tapi dia tuh sebenarnya pengen ngomong ini ke saudara-saudaranya gitu. Cuma lagi-lagi karena masih proses pembelajaran, jadi pastinya lebih clumsy dalam pengungkapannya gitu. Tapi ada proses pembelajaran dia. Jadi semuanya tuh ada karakter development-nya gitu ya. Udah minum. Wah, ya. ini Thank you, Mas. Nah, tadi kan juga ngomong-ngomongin soal jalan cerita dari masing-masing film. Kalau di NKCTHI fokusnya kepada kisah dari Awan. Kalau yang film yang bakal tayang tanggal 2 Februari ini adalah fokusnya ke kakak tengah, anak tengah gitu ya, Aurora. Nah, mungkin nggak sih kalau nanti di film selanjutnya, ataukah mungkin nanti akan ada film soal angkasa gitu. Nah, kalau misalkan dari kalian nih, adik-adik gitu, melihat sosok dari angkasa sendiri seperti apa di film ini? Ini kita galak. Tapi ini kalau kadang-kadang kalau ngomongin angkasa, aku tuh masih suka gampang bingung antara angkasa dan Rio Dewanto. karena mereka beda banget menurut kita. Sosoknya sangat berbeda. Sosok yang sangat berbeda gitu. Jadi kalau yang ditanya angkasa, ya angkasa masih dengan rasa penuh tanggung jawab untuk memastikan adik-adiknya baik-baik aja ya, termasuk sama Aurora ketika lagi merantau gitu kan lah istilahnya gitu. Jadi dia lebih merasa bertanggung jawab, dan mungkin kadang-kadang ia masih suka kelepasan dan lupa bahwa dia tuh kakak loh, bukan bapak kita gitu. Karena mungkin ya dia terbiasa di film pertama dia udah di infuse sama bapaknya untuk kayak di brainwash gitu kan, kayak jaga adik-adik, sedangkan ya adik-adiknya juga dewasa gitu, orang yang udah punya pilihan sendiri gitu. Punya cara masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Itu angkasa gitu. Nah, tapi kalau Rio Dewanto kayak anak bontot. Ya, Rio Dewanto adalah Awan. Di kehidupan nyata malah kalian ngomong sosok. Kalau di kehidupan nyata tuh secara urutan, kebetulan maksudnya secara urutan lahir, aku tuh justru angkasa. Aku tuh justru anak pertama. Jadi aku sangat mengerti posisi angkasa. Maksudnya aku lebih kayak, kayak emang peran gue nih kayak angkasa sih gitu di rumah. Kalau Sheila, kamu jatuhnya bener jadi kayak anak tengah beneran ya? Aku anak tengah, tapi aku lebih relate ke Awan sih sebenarnya. Mungkin karena aku cewek sendiri. Iya. Nah, kalau Rio Dewanto dari Awan yang kayak udah beneran anak bungsu, terus kayak suka-suka hati dia aja kayak. Menarik banget. Nah, ngomong-ngomong nih, saat ini kan yang lagi mendominasi bioskop tanah air itu adalah film bergenre horor. Tiba-tiba muncul nih film JJLP bertema romansa keluarga gitu ya, drama keluarga. Nah, gimana sih persiapan kalian nih untuk bisa berada di tengah-tengah gempuran ini? Sebenarnya kalau mau ngomongin tentang tren film Indonesia, menurutku iya, memang genre horor tuh sesuatu yang dari dulu kita sangat kuat. Ya mungkin dipengaruhin sama culture budaya negara juga gitu ya. Benar. Tapi aku sih ngelihatnya ya, apalagi 2 tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi pun sama setelah pandemi ini kita udah mau mulai endemi gitu ya mungkin jatuhnya ya. Film Indonesia tuh lagi naik-naik banget nggak sih? Terlepas dari genrenya apa gitu. Jadi aku pribadi sih pede-pede aja ya gitu. Maksudnya ya udah kayak emang ini cuma beda genre aja gitu. Tapi
cukup optimis bahwa penonton kita tuh lagi banyak banget yang nonton film Indonesia Iya, gitu. benar. Tapi tadi kalau kita ngomongin soal film horor nih, kalau seandainya ada tawaran film horor, kira-kira tertarik gak? Dan maunya di protagonis atau antagonis meraninnya? Sebenarnya kalau aku sih udah pernah ya main film horor. Oh ya? Tapi kalau aku tuh kalau ditawarin film horor, satu yang bikin aku agak maju mundur sebenarnya aku tuh males di lokasinya sih. Karena lokasinya tuh biasanya emang horor beneran. Pertanyaan nih. Itu ya. Kenapa nggak kita syuting di tempat yang dibikin horor bukan yang kayak horor beneran? Pengen ngerasain film horor, cuman kalau aku ya balik lagi biasanya ceritanya gimana sama sutradaranya siapa. Karena menurutku itu menentukan Iya, sih benar. akan gimana outputnya gitu. Direction-nya akan kemana. Dan pengen sih sesekali jadi yang antagonis. Nah, kalau kita lihat dari film ini, temanya kan soal keluarga gitu ya. Nah, kalau bagi kalian sendiri nih, arti keluarga bagi kalian tuh seperti apa sih? Kalau keluarga kan sebenarnya artinya beda-beda ya buat Iya. semua orang. Tapi kalau keluarga aku sendiri buat aku mereka adalah orang-orang yang mengerti aku dan mendukung apa yang aku lakukan, tapi juga ngasih tahu ketika yang aku lakukan sudah cukup melenceng ke jalan yang tidak seharusnya gitu. Jadi nggak cuma support blindly, tapi juga beneran pengen aku jadi orang yang lebih baik lagi. Wah, nah kalau Manda sendiri gimana? Kurang lebih sama. Sama sih, idem yang mendukung. Pasti kalau aku yang pop-up adalah ya keluarga biologis gitu ya. Maksudnya orang tua, adik-adik, sama gitu yang mendukung. Yang dimana mereka tuh orang-orang yang di depan mereka kita bisa jadi diri sendiri. Tapi benar juga di saat yang sama mereka yang tidak takut untuk ngasih tahu kalau kita jelek lah atau mungkin ya melakukan sesuatu yang kurang bagus gitu. Oke, nah kalau menurut kalian sendiri pesan dan makna apa sih yang ingin disampaikan dari film JJJLP ini dari masing-masing pemain? Nah ini menarik nih, tadi kan kita ngomongin tentang keluarga ya gitu, maksudnya definisi keluarga menurut kita masing-masing. Tapi kayak di film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini justru akan memberikan perspektif baru mengenai makna keluarga gitu, karena biasanya ya orang-orang mungkin termasuk aku gitu kalau ditanya tentang keluarga tuh apa ya, pasti keluarga ayah, ibu, adik-adik, keluarga inti atau mungkin keluarga besar gitu ya. Tapi ya ketika kita lagi berada di satu tempat yang jauh gitu dari tempat asal kita gitu, ya kadang-kadang kita akan punya keluarga juga gitu, yang apa ya, bukan biologis tapi kayak lo akan ngerasa di rumah gitu loh ketika bareng sama orang-orang ini gitu. Sama-sama memberi kenyamanan, sama-sama mengingatkan juga kalau kita udah mulai melenceng gitu ya. Dari pertemanan bisa jadi keluarga gitu ya. Oke, nah kalau dari kalian sendiri harapan dari film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini apa? Mungkin seperti filmnya, semoga orang yang sudah nonton filmnya juga bisa menemukan arti rumah untuk mereka masing-masing kali ya. Bahwa rumah tuh konsep yang bisa berbeda-beda banget gitu di setiap orang gitu. Ada yang menangkapnya rumah tuh tempat, rumah tuh lingkungan, rumah tuh harus ada orang siapa gitu misalnya gitu. Nah, karena ya menurut kita ya orang tuh akan punya berbeda-beda persepsi mengenai rumah atau pulang gitu ya. Kayak pulang tuh kemana sih, sama siapa sih gitu. Nah dari film ini ya mudah-mudahan teman-teman yang punya persepsi pulang atau rumah yang berbeda atau justru masih mencari tentang ini gue tuh sebenarnya udah pulang belum sih, atau kayak gue udah di rumah belum sih, siapa tahu bisa menyejukkan hati dan tercerahkan dengan nonton film ini. Kita tadi udah ngomong banyak banget soal film. Nah di luar film kalau kalian nih suka nonton atau dengerin musik juga nggak sih? Aku termasuk yang suka sih, dan lumayan sering banget dengerin musik, denger lagu kayak earphones tuh harus selalu bawa gitu. Oke sama ya. Pokoknya yang selama masih enak di kuping Iya kayak benar lagi. Kayaknya nggak dengerin berdasarkan genre, tapi ya emang kalau menurut kita
Ini kayaknya bagus nih. Dengerin bakal masuk aja playlist. gitu ya. Terima kasih banyak Rahel Amanda dan juga Sheila Dara udah bergabung bersama Showbiz hari ini. Terima kasih. Semoga thank you dan semoga film sequel ini akan bisa mendulang kesuksesan yang sama dengan NKCTHI, bahkan bisa lebih dan tentunya Amin, memberi amin, kesan di hati para pemirsa dan juga penonton tentunya ya.